Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Anggara Bari di sini dalam pelajaran SKI ya, Sejarah Kebudayaan Islam. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang keadaan penduduk Mekah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu peristiwa-peristiwa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu yang poin pertama, kemuliaan ayahanda Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua, hancurnya pasukan gajah. 3. Peristiwa luar biasa pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan yang keempat, peristiwa luar biasa setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas yaitu poin yang pertama, yaitu kemuliaan ayahanda Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa menyaksikan video tentang kemuliaan ayahanda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda tahu jika Abdullah, ayahanda baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah hampir menjadi sembelihan layaknya Nabi Ismail? Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang figur Abdullah, ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai keturunan keluarga besar Qusay bin Kilab, Abdul Muthalib mempunyai tanggung jawab besar tentang segala bentuk yang berkaitan dengan Ka'bah, termasuk soal penyediaan air minum bagi jamaah yang tengah melaksanakan haji. Sebelum menemukan sumur Zamzam, Abdul Muthalib mengambil air dari sumur-sumur di luar Makkah yang kemudian ditampungnya di wadah air yang ada di sekitar Ka'bah. Suatu hari Makkah tengah mengalami paceklik. Masalah ini tentunya membuat Abdul Muthalib bingung karena ribuan jamaah haji akan segera datang ke Mekah. Abdul Muthalib mengumpulkan para kabilah Quraisy untuk memecahkan permasalahan ini secepatnya. Mereka pun mendiskusikan ini di rumah Abdul Muthalib. Di tengah perbincangan, mereka teringat akan kabar sumur yang tak pernah habis sepanjang masa. Sumur itu bernama Zamzam. Namun sayangnya, sumur itu dikabarkan telah berabad-abad hilang dan tak ada yang tahu persis letak lokasi sumur itu berada. Namun di tengah kegalauan Abdul Muthalib, mukjizat diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Lewat mimpinya, Abdul Muthalib seolah-olah diarahkan untuk menemukan sumur Zamzam. Dalam mimpinya berkali-kali itu, Abdul Muthalib diperintahkan untuk menggali sumur Zamzam. Apa itu Zamzam? Zamzam adalah air yang tidak kering dan tidak meluap. Dengannya, engkau bisa memberi minum para jamaah haji. Letaknya di bawah timbunan kotoran binatang dan darah. Ada di paruh gagak yang tuli, di sarang semut. Demikianlah mimpi itu menunjukkan kepada Abdul Muthalib letak terkuburnya sumur Zamzam. Adapun maksud dari di antara kotoran darah adalah airnya mengenyangkan dan menyembuhkan penyakit. Sementara kata sarang semut mempunyai banyak makna. Di antaranya, Zamzam sebagai mata air di Mekah akan dikerumuni oleh orang-orang yang melaksanakan haji dan umrah dari setiap penjuru, laksana semut mengerumuni sarangnya. Saat itu pembesar Quraisy menentang keras hasrat Abdul Muthalib menggali sumur Zamzam, dikarenakan letaknya yang berada di antara dua berhala, As dan Nailah. Selain itu, mereka juga mengetahui jika Abdul Muthalib tidak mempunyai apa-apa, kecuali seorang anak laki-laki, yaitu Al-Haris. Hal ini membuat Abdul Muthalib tidak berdaya. Abdul Muthalib pun beranjak pergi dalam galau yang mendalam. Lalu berdirilah dia di hadapan Ka'bah dan bernazar kepada Tuhannya. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Sa'ad yang sanadnya marfu,
sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, ketika Abdul Muthalib bin Hashim menyadari bahwa hanya sedikit kemampuan yang dia miliki untuk menggali Zamzam, dia pun bernazar, jika aku dikaruniai 10 anak laki-laki, dan setelah mereka dewasa mampu melindungiku saat aku menggali Zamzam, maka aku akan menyembelih salah seorang dari mereka di sisi Ka'bah sebagai bentuk kurban. Anak-anak Abdul Muthalib pun menjadi besar dan telah genap 10 orang. Abdul Muthalib berniat merealisasikan rencananya menggali Zamzam sambil bersiap-siap mengorbankan salah satu anaknya sebagai bentuk pelaksanaan dari nazar yang pernah dia ucapkan. Maka dilakukanlah undian atas 10 anaknya. Lalu keluarlah nama anaknya yang paling kecil, yakni Abdullah. Ketika nama Abdullah keluar dalam undian, maka orang yang ada di sekitarnya berusaha menolak. Mereka mengatakan tidak akan membiarkan Abdullah disembelih. Abdullah saat itu terkenal sebagai seorang yang bersih, tidak pernah menyakiti siapapun, rohaninya demikian jernih, dan hatinya yang mulia, seolah taman bunga di tengah gurun yang tandus. Sungguh, Abdullah telah menarik simpati masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, semua orang datang kepadanya dan menentang usaha penyembelihannya. Para pembesar Quraisy berkata, lebih baik kami menyembelih anak-anak kami sebagai tebusan baginya, daripada ia yang harus disembelih. Pertimbangkanlah kembali masalah ini, dan biarkan kami bertanya kepada kahin, peramal, atau dukun. Abdul Muthalib tidak mampu menghadapi tekanan ini. Ia lalu mempertimbangkan kembali apa yang telah ditetapkannya. Kemudian pembesar Quraisy mendatangi seorang kahin. "Berapa taruhan yang kalian miliki?" tanya kahin. 10 ekor unta, jawab mereka. "Datangkanlah 10 unta, lalu lakukanlah kembali undian atasnya dan atas nama Abdullah. Jika dalam pengundian yang keluar nama Abdullah lagi, maka tambahkanlah 10 ekor unta, begitu seterusnya, hingga tidak keluar lagi nama Abdullah," perintah kahin kepada mereka. Kemudian dilakukanlah undian atas nama Abdullah dan 10 ekor unta yang besar. Undian itu pun masih selalu mengeluarkan nama Abdullah, dan Abdul Muthalib menambahkan 10 ekor unta lagi, hingga saat jumlah unta mencapai 100 ekor, maka keluarlah nama unta tersebut. Masyarakat begitu gembira hingga berlinang air mata demi menyaksikan Abdullah berhasil diselamatkan. Kemudian disembelihlah 100 ekor unta di sisi Ka'bah sebagai ganti Abdullah. Oke, baik teman-teman, barusan kita telah sama-sama menyaksikan video ya tentang kisah ayahanda Nabi Muhammad SAW. Oke, teman-teman, mungkin itu saja ya yang bisa Ustadz sampaikan pada pelajaran SKI hari ini ya. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.